Aku, Jiang Wanyue, melakukan perjalanan waktu ke zaman kuno dan menjadi seorang gadis petani yang menikah ke keluarga terpandang. Semua karena sebuah kecelakaan. Aku menyelamatkan nyonya tua di kediaman Markuis. Namun karena statusku, aku dibenci oleh suamiku. Sampai sekarang aku masih perawan. HMPH, berani sekali. Jiang Wanyue, berani-beraninya selingkuh di belakang Pangeran Hou. Kali ini nyonya tua juga tidak bisa melindungimu. Ini adalah kartu keluarga dan rekamanmu. Bawa ini dan segera pergi dari sini. Oh, hebat sekali. Entah kenapa menikah di kediaman Pangeran Hou. Sudah dibenci orang saja. Bahkan diatur oleh pembantu dan difitnah selingkuh. Hidup di kediaman Pangeran Hou juga tidak mudah. Hanya segini uangnya. Nyonya tua bilang, kali ini akan memaafkanmu. Anggap saja ini sebagai balasan atas nyawamu yang kau selamatkan dulu. Hanya sedikit uang perak ini. Aduh. Aduh, jangan bergerak. Semua itu adalah yang kubawa saat menikah. HMPH, apa itu barangmu? Ini semua milik keluarga Hou. Sungguh seorang yang miskin. Limomo, saya tahu. Keluarga Hou memandang rendah status saya. Tapi kamu berani menjebak saya dengan obat. Menuduh saya mencuri orang. Sungguh berani sekali. Tapi sepertinya kamu salah perhitungan. Saya sekarang baik-baik saja. Tidak ada yang terjadi. Marah atau tidak? Kau benar-benar pelacur kecil ya? Sudah di ujung maut, masih berani menggigitku. Lihat saja, aku akan memukulmu sampai mati. Selamat, pemilik telah mendapatkan ruang pribadi. Ruang, dapat mengambil sumber daya dari dunia nyata kapan saja. Ternyata ini adalah ruang sistem. Sungguh luar biasa. Ada ruang di sini. Meskipun meninggalkan rumah Hou, aku tetap bisa hidup dengan baik. Nenek itu sudah mengganggu. HMPH, tanpa memberi pelajaran padamu, kau tidak tahu betapa hebatnya aku di rumah ini. Aduh. Aduh, kakiku. Aduh, ini benda apa? Sakit sekali. Aduh, kamu harus lebih hati-hati. Jangan-jangan ini akibat perbuatan buruk yang terlalu banyak. Kena balasan. Kamu tunggu saja. Aduh, saya sudah menunggu. Bibi, ini surat cerai yang diberikan oleh Xiao Foye untukmu. Oh, Bibi, kamu begitu baik hati. Aku percaya padamu. Kamu pasti difitnah. Baiklah, Hang. Lihat ada apa saja di dalam. Ini ladang spiritual. Dan juga villa besar. Ternyata di mal ini ada mal besar juga. Sungguh perhatian sekali. Pasti ada barang bagus di dalamnya. Apel datang. Baiklah, bagus sekali. Sistem ruang ini benar-benar hebat. Buah di dalamnya ternyata bisa menyembuhkan tubuh. Hei. Astaga, ternyata ada begitu banyak senjata. Jangan bilang zaman kuno saja. Bahkan kalau aku berkelana ke luar angkasa, aku juga tidak takut. Ini semua perhiasan ini dulu disimpan oleh bibi ibu untukku. Perhiasan dan pernak-pernik. Sekarang sudah dikembalikan ke bibi ibu. Peach Blossom, kamu di mana? Pengurus rumah sedang memanggil kita untuk dengar perintah. Bibi ibu, Peach Blossom tidak punya keinginan lain. Hanya berharap bibi ibu ke depannya bisa menjalani hidup dengan baik. Gadis kecil ini, Peach Blossom memang tahu berterima kasih. Tidak sia-sia aku dulu merawatnya. Ah, bukan begitu. Sebagai selirku ini, uang bulanan setidaknya 10 tael. Ternyata,
Semua ditipu oleh orang tua itu. Hanya tersisa beberapa uang ini. Sungguh menyebalkan, tapi lupakan dulu. Aku akan cek ruang penyimpanan dulu. Lihat ada barang bagus apa di dalamnya. Tapi saya akan segera diusir dari rumah keluarga Hou. Di tubuh saya hanya ada sedikit uang logam. Jangan bilang untuk menginap di penginapan. Bahkan jika saya berhemat, paling lama hanya bisa bertahan sebulan. Aduh, tidak bisa. Tidak bisa. Saya harus mendapatkan uang. Kalau begitu, saya harus mengambil kembali uang saya yang seharusnya. Wow, begitu banyak uang logam. Aduh, Aku sudah melayani nyonya tua bertahun-tahun, tapi belum pernah melihat sebanyak ini uang perak. Kenapa gadis sialan itu bisa dapat sebanyak ini? nenek ini. Ini adalah uang perak yang nyonya tua berikan untuk gadis sialan itu. Sebanyak 500 tael uang perak, ditambah 100 tael batangan perak. Sungguh sangat memihak sekali. Ini semua kamu simpan. HMPH, kalau tidak begitu bagaimana? Lagi pula gadis itu juga tidak akan hidup lama. Mendingan buat kita saja. HMPH, kalau dia mati, tidak ada yang tahu. Banyak sekali perak dan emas batangan ini. Hanya dengan pengalaman kita, bahkan menabung selama beberapa generasi, tidak akan bisa mengumpulkan sebanyak ini. Masih istri yang punya cara. Simpan baik-baik. Jangan sampai orang tahu. Ya. Aduh, Bagus, kau tua bangka. Mencuri uangku begitu banyak. Yah, kejutan yang tak terduga, kebahagiaan tak disangka. Masih ada begitu banyak emas. Semua ini adalah harta yang tidak sah. Nyonya Li tidak berani menyimpan. Hanya bisa sembunyi-sembunyi di bank. Kalau memang harta yang tidak sah, biarkan aku simpan untukmu. Tentu saja masih ada ini. HMPH, lihat siapa yang bisa mencuri lebih baik. Nyonya tua baik hati, meninggalkanku begitu banyak uang. Nyonya tua ini biasanya baik padaku. Masuk dulu dan lihat dia. Selama bertahun-tahun, kondisi tubuh nyonya tua ini semakin memburuk. Setelah makan buah rohku, kamu akan semakin baik. Aduh, siapa? Tadi aku jelas melihat ada bayangan seseorang di dalam rumah nenek itu. Kamu benar-benar terlalu hati-hati, ya. Kediaman keluarga Hou sangat dijaga ketat. Pencuri saja tidak berani nekat masuk tengah malam seperti ini. untungnya tidak ketahuan. Kalau tidak, pasti sulit untuk menjelaskan. Pekerjaan sudah selesai. Sekarang kembali tidur. Sudah lama tidak tidur nyenyak seperti ini. Hehe, kamu dengar tidak? Kamar nenek Li kemarin malam kemalingan. Katanya pintunya sampai dicopot. Memang pantas dia sering potong gaji kita. Iya, rumah markui sebesar ini tidak ada yang hilang. Hanya di tempat dia saja yang bermasalah. Ini pasti dilakukan musuh Nyonya Li. Dia biasanya orangnya sinis dan kasar. Sudah menyinggung banyak orang. Kalau aku tahu siapa yang mencuri, aku pasti akan berterima kasih padanya. Cepat pergi, cepat. Segera ke sisi Nyonya tua untuk melayani. Kalau terlambat akan kena hukuman.
sudah menghilangkan bahaya bagi rakyat. Iya. Bibi, ini juga dicuri. Aduh, saya sudah bersiap untuk pergi hari ini. Semalam saya sudah mengemas semua barang ke dalam ruang. Biar saja dicuri. Di sini juga tidak ada barang berharga. Oh, kalau begitu baiklah. Saya mencuri satu bau besar dari dapur belakang. Untuk Bibi. Ini untukmu. Terima kasih. Nah, setengah untuk masing-masing. Nah, simpan ini baik-baik. Bukankah ini yang kuberikan ke Nyonya kemarin? Keluarga Hou tidak membutuhkan uang perak. Silakan pegang saja. Tidak perlu hari kemarin. Nenek sengaja mengirimkan sejumlah uang untukku. Uang ini cukup untukku. Sungguh. Lihatlah. Kalau bukan dari nenek, kita pasti tidak punya uang. Kalau begitu aku ambil saja. Kebetulan ada surat dari rumah. Mau uang, kan? Masih ngantuk ya? Jiang Wanyue, Nyonya tua menyuruhku mengusirmu keluar, agar tidak mengotori wilayah kediaman Hou. Nyonya tua itu belum bicara sama sekali. Tak perlu takut, Nyonya tua itu pasti akan bicara suatu saat. Kalau kita bertindak duluan, Nyonya tua hanya akan merasa kita bekerja dengan teliti. Usirmu keluar asalkan kalian tidak menyakitiku. Aku tidak akan menyakiti kalian. Kalau tidak, aku bisa melakukannya tanpa ragu-ragu. Hei. Jiang Wanyue, nenek itu sudah berbuat baik padamu sebisa mungkin. Mati hidupmu tidak ada hubungannya sama sekali dengan keluarga Hou kami. Tuan Hou dan Nyonya Jiang telah dilempar keluar. Mulai sekarang, hal-hal kecil seperti ini tidak perlu dilaporkan lagi. Seharusnya dia dihajar sampai mati, karena telah melayani ibu selama bertahun-tahun. Dulu pernah menyelamatkan dengan tubuhnya sendiri. Aku sudah memaafkannya. Mulai sekarang, orang ini tidak ada lagi hubungan dengan rumah Hou. Benar. Tuan Hou, bagaimana menemukan penyusupnya? Bawahan saya tidak mampu. Orang ini bisa masuk tanpa suara, menghindari berbagai jebakan. Pasti orang yang memiliki kemampuan tinggi. Aneh juga ya. Kecuali nenek tua itu, tidak ada pencurian di tempat lain di rumah bangsawan. Oh. Maksudmu seseorang yang memiliki kemampuan tinggi. Mengambil risiko besar untuk menyusup ke rumah bangsawan, hanya untuk mencuri pintu kamar nenek tua itu. Saya tidak berani. Dengan kemampuanmu, biar pencuri itu mengangkat pintu rumah, sambil menyelinap di bawah matamu, masih bisa diam-diam. Kamu rasa aku percaya, bawahan setia kepada Tuan Muda, langit dan bumi bisa menjadi saksi. Berikan beberapa hari lagi, aku pasti bisa menemukan pencuri itu. Masalah ini biarkan dulu. Kamu ada urusan lain yang harus dilakukan. Iya. Uang perak ini cukup baik hati ya. Nenek tua kecil. Hei. Aromanya benar-benar sedap. Hei, bos, berapa harga kue ini? 2 liang. 2 liang perak. Kenapa kamu tidak berebut? Nyonya ini, lihatlah apa yang dia katakan. Pakaian ini di tubuhmu, harganya puluhan liang. Jumlah uang ini tidak kecil bagimu. Satu piring kecil saja. Meskipun Lucy Chen tidak suka, ku biasanya tidak pernah mengabaikan pakaian dan perhiasan apapun. Semua itu lebih baik daripada selir di keluarga pejabat tinggi. Hanya saja di ibu kota yang tanahnya sangat berharga ini, dicuri dari Nenek Li, lebih dari 1000 tael perak. Tidak tahu bisa habis berapa lama. Baiklah. Beri saya 1 jin. Pergi. Bos, Tuan. Nyonya ini, Anda mau membeli kain apa? Kami juga menjual pakaian jadi di sini. Tidak jadi beli.
tidak jadi beli. Lihat, saya punya beberapa set pakaian jadi. Saya sudah memakainya beberapa kali. Masih baru banget. Anda mau beli ini? Ini. Di toko ini tidak ada aturan seperti itu. Begini saja, aku akan tanya pada pemilik toko. Baik. Cepat pergi. Hei, Nona kecil ingin menjual pakaian jadi ya. ayo lihat ini. Nona kecil ini. Pakaian ini semuanya barang bermutu tinggi. Ini berasal dari mana? Percayalah, asal-usulnya pasti bersih. Lihat ini, pakaian ini sangat cocok dengan saya. Ini semua pakaian yang biasa saya pakai. Memang benar, suami saya sudah meninggal. Karena keluarga saya kehabisan uang. Makanya saya jual. Pakaian-pakaian ini hampir baru, 9 dari 10. Tapi saya hanya bisa memberi harga setengah dari harga asli. Setengah harga ya setengah harga. Sulaman sutra asap ini 150 tael. Kain sutra su ini 20 tael. Sutra satin 30 tael. Totalnya berapa semua ini? Pakaian-pakaian ini totalnya 230 tael. Oke, deal. Terima kasih ya. Baiklah. Aduh, pakaian ini benar-benar bagus. Bagus, bagus. Hehe. Hahaha. Hehe. Hehe. Bibi Jiang, kita bertemu lagi. Ternyata dia pria yang berselingkuh dengan aku. Sebenarnya, dia sama sekali tidak berhasil. Kebetulan memang beruntung. Aku sudah berselingkuh dengan 2 pria. Nama baik hancur. Sekarang masih jadi koki. Oh, kamu ya. Ceritakan. Ini selalu mengikuti aku. Mau apa sih? Hehe, tentu saja mau sama kamu. Gadis kecil yang sangat cantik. Masih muda juga. Ya, tuan muda kecil benar-benar disia-siakan. Hari ini sangat enak. Aku akan biarkan kamu merasakan rasa seorang pria. Mau bermain? Ya. Aku akan menemanimu bermain. Haha, aku bilang. Kamu tidak akan berpikir bahwa hanya dengan membawa benda besi, kamu bisa mengalahkanku, kan? Aku sangat takut. Takut? Ya. Hahaha. Harus cari waktu untuk pergi ke daerah terpencil. Buang sampah ini. Siapa? Bibi Jiang, maksud dari surat cerai dari pangeran muda adalah agar kamu kembali diam-diam ke kantor catatan sipil, keluar dari ibu kota. Apakah pangeran muda di keluargamu tinggal di dekat laut? Apa urusanmu terlalu besar? Sekarang aku adalah orang bebas. Aku mau pergi kemana saja aku mau. Dia berhak mengatur apa tidak. Ini adalah Bibi Jiang, yang merasa rendah diri dan bodoh, takut melihat pria, Jiang Wanyu yang tak bisa berkata-kata. Ngapain lihat-lihat? Kalau mau menyampaikan pesan, cepat katakan. Bibi Jiang, kamu juga tidak mau mengandalkan orang lain. Segalanya menjadi rahasia umum. Dalam 1 hari di ibu kota, ada kemungkinan bocor kemana-mana. Saat itu, tuan muda pasti akan menindakmu. HMPH. Siapa takut padanya? Ada lagi urusan lain. Tidak, aku pergi dulu. Kembalikan untuk kalian. Kata tuan muda, aku akan pergi dalam 3 hari. HMPH. Tidak benar, aku harus mempertimbangkan bagaimana cara menghasilkan uang. Kualitas buah roh di dalam ruang itu sangat baik. Tapi jika aku menjualnya, itu akan terlalu mencolok. Barang-barang di villa belum pernah digunakan, kan? Mari kita lihat lagi. Ada sesuatu yang bisa dijual untuk mendapatkan uang. Pembeli membayar. Hei. Ahahaha. Balon udara. Uang asli adalah barang berharga. Benar. Aku akan mengeluarkan semua batangan emas ini, menukarnya dengan beras dan tepung putih.
disimpan dengan baik. Lalu, saya mencari sebuah rumah kecil di kaki gunung. Mata yang indah. Hahaha. Ah, Segar. HM. Di zaman kuno seharusnya tidak ada botol kaca, kan? HM. tamu, mau pesan doa atau penebusan jiwa? SSST. Pernah dengar tentang botol pembersih giok kaca? Itu pusaka turun-temurun keluargaku. Kalau bukan karena suamiku berutang judi, aku tak akan rela menjualnya. Botol pembersih giok kaca. Menurutmu harganya berapa perak? Botolnya cantik sekali. Bentuk dan guanyin bodhisattva yang memegang. Piala giok lemak domba. Sepertinya ya. Masih transparan juga. Ini pun saya tidak berani menilai. Silakan Nyonya tunggu sebentar. Saya akan memanggil pengelola ke sini. Baik. Untuk meningkatkan kemampuan, saya hanya bisa mengandalkan sedikit energi dari dalam batu giok ini. Sudah. Apa ini? Vas permata berwarna kaca. Kenapa ada bau alkohol? Setelah minum alkohol, seharusnya dicuci. Ini adalah ulah adikku di rumah. Dia menuangkan sedikit minuman yang dibuat sendiri ke dalamnya. Cuci saja tidak masalah. Baik. Nyonya, apakah Anda berniat menyerah atau bertahan? Serahkan saja. Aduh, tidak cukup jelas. Nyonya, berapa harga yang Anda inginkan? Kalau begitu, segini saja. Apa, 5.000 tael? Kenapa kamu tidak merebutnya saja? Yang saya maksud adalah 50 tael. 5.000 tael ya 5.000 tael. Kurang 1 sen pun tidak bisa. Kalau bukan karena harus bayar utang judi di rumah, saya tidak akan rela menjualnya. Kamu jangan bohong. Saya sudah bawa ke orang lain. Hei, 4.000, 4.500 tael. Hei. Transaksi. Wow. Sekarang aku sudah jadi perempuan kaya. Tuhan, kamu benar-benar hebat. Tahu hidup di kehidupan sebelumnya sangat sulit. Langsung dibawa ke zaman kuno untuk menikmati masa tua. HMPH. Bakpao daging baru keluar dari kukusan. 5 sen per biji. Saya benar-benar tidak punya bakpao daging di tempat saya. Bos, bagaimana cara Anda menjual bakpao ini? 5 koin 1 buah. 5 koin 1 buah. Ya, kemaskan semua itu untuk saya. Saya mau semuanya. Semua ya? Benar. Totalnya ada 150 bakpao. 750 koin. Bu, cepat, kemas bakpao untuk tamu. Ibu yang baik. Saya akan memberikan Anda 1 keranjang lagi. Baiklah. Terima kasih, bos. Bakpao Anda sudah siap. Keranjang ini saya berikan untuk Anda. Oh, terima kasih, bos. Tidak apa-apa. Jual tang hulu. Begini membeli barang terlalu lambat. 1 keranjang demi 1 keranjang dibawa. Harus diingat sampai kapan. Lebih baik beli kereta kuda dulu. Nanti bisa disimpan di ruang. Tante, kamu bilang ini episode. Juga tidak tahu di mana bisa beli kereta kuda. Aduh, nona kecil jangan sembarangan bicara. Kuda bukan sesuatu yang bisa dibeli sembarangan. Kuda hanya dimiliki oleh militer. Harus ada koneksi untuk itu. Kata-kata ini tidak bisa diucapkan begitu saja. Di rumahku ada seekor kuda tua.
Itu dibeli oleh keponakanku di keluarga kaya. Beberapa hari lalu, menantu perempuan keponakanku sakit. Rumah membutuhkan uang perak. Nah, sedang bingung mau menjual kuda ini. Lihatlah, bibi kecil. Di mana kuda itu sekarang? Semua itu diikat di sana. Aku akan membawa nyonya kecil untuk melihatnya. Keluarga sakit dan butuh uang hanyalah alasan. Mungkin kuda itu sudah terlalu tua, tidak bisa bekerja berat, makanya ingin menjualnya. Tapi memang tidak ada cara lain. Kalau beli keledai, larinya terlalu lambat. Nyonya kecil, bagaimana menurutmu tentang kuda ini? Kuda ini. Kalau lihat kuda ini, pasti memang kuda sakit. Kalau aku beli ini, dalam 2 hari pasti mati. Siapa yang mau aku ajak bicara? Kuda ini tidak sakit. Hanya saja keponakanku sedang mengobati istrinya. Uangnya sudah habis. Kuda ini tidak banyak makan. Itulah sebabnya dia kurus. Hei, nona kecil. Jangan buru-buru pergi. Ini kuda perang yang sudah pensiun dari medan perang. Masih kuat kok. Tapi sekuat apapun, dia sudah tua renta. Kuda tua ini tidak akan bertahan lama. Masih sakit-sakitan juga. Aku pikir-pikir dulu ya. Aduh. 50 tael perak. Bagaimana? Keponakan saya membelinya dengan lebih dari 200 tael. Perantara itu juga memberi 20 tael lebih. 50 tael, ya. Apakah kuda ini memiliki gerbong? Ada gerbong di sana. Gerbong ini, ya, dibuat sendiri oleh keponakan saya. Awalnya untuk mengangkut orang dan menghasilkan uang. Tapi kemudian tidak terpakai. Cuma agak sederhana. Nyonya kecil, tolong jangan jijik ya. Baiklah, 50 tael. 50 tael saja. Aku anggap ini rugi sedikit. Terima kasih Nyonya kecil. Ini surat resmi pembelian kuda dari pemerintah. Silakan terima. Baiklah, Anda sibuk ya. HMPH. Lihat kamu, kulitmu hitam legamnya. Mulai sekarang aku panggil kamu Xiao Hei ya. Hahaha. Sepertinya, rumput di ruang angkasa sudah tumbuh menjadi rumput ajaib. Bisa segera memulihkan tubuh kuda sakit ini. Xiao Hei, asalkan kamu patuh. Mulai sekarang, rumput seperti ini akan selalu tersedia sebanyak yang kamu mau. Kamu bilang kamu suka aku. Terima kasih, ya. Aduh. Kupikir siapa tadi? Ternyata ini adalah selir yang diceraikan dari keluarga Hou. Ternyata dia punya uang untuk makan di rumah makan ini. Ini siapa pangeran yang lagi dia rayu ya? Wah, malah beli ayam panggang sebanyak ini. Uangnya pasti dicuri ya. Kamu ini. Aduh, aku teringat. Laki-laki di rumahku sudah 2 hari belum pulang. Apa jangan-jangan dia digoda olehmu? Ayo bilang. Apakah uang itu milik suamiku? Aku tanya, kamu bilang apa? Kamu, luka kamu sudah sembuh, bagaimana? Saat itu, Jiang Wanyu berzina dengan pria luar. Seharusnya dipukuli sampai mati. Namun karena telah melayani ibu bertahun-tahun, dan pernah menyelamatkan nyawa dengan tubuhnya, bisa dimaafkan dengan 1 nyawa. Dipotong cambuk 20 kali, diusir dari kediaman Markis. saya tidak melakukannya. Saya difitnah. Saat itu saya melihatnya dengan sangat jelas. Luka di lehermu sudah sembuh dalam beberapa hari. Apakah uang itu dari suamiku? Memberimu obat yang bagus. Kembalikan uang itu padaku. Kau, nenek tua. Kau pikir aku akan memberitahumu? Aku minum air dari sumber ajaib. Jadi bisa menyembuhkan tubuh seketika. Berikan padaku. Aduh, ya ampun. Aduh,
Aduh, kalau yang takut mati itu cuma kamu yang mau bunuh aku. Bahkan sampai kemana-mana menyebarkan aku mencuri suami orang. Begini ya. Yang malu itu aku atau keluarga Hou. Kamu kira keluarga Hou akan membiarkanmu begitu saja? Aduh, Kalau aku jadi kamu, aku akan merunduk saja. Semoga di kehidupan berikutnya kamu terlahir dengan baik. kamu harus lihat dengan jelas. Benar-benar Nyonya Jiang, saya melihat dengan jelas. Nyonya Jiang tidak hanya sembuh dari luka-lukanya, tapi juga mematahkan tulang Zeng. Oh iya, dia juga membeli seekor kuda. Ah, Terima kasih, Tuan. Sialan barang tua itu, berani-beraninya mengatur urusan keluarga Hou. Kapten, kau bilang busing. Benar-benar seperti yang dikatakan oleh si pelayan kecil tadi. Apakah kita harus melaporkan kepada Tuan Muda? Tuan Muda sibuk dengan urusan besar. Hal kecil seperti ini kau pikir mau dimarahi? Malam ini langsung panggil Momo Li. Ini Kapten, tapi bagaimana caranya Nyonya Jiang terluka? Dengan kekuatanku, tidak mungkin sembuh dalam sebulan. Ini baru 3 hari. baiklah, Xiao Hei. Cukup sampai di sini. Malam ini kita bertahan di sini saja. Siapa? Siapa? Jangan bersuara, kalau tidak mati. Kalau aku jadi kamu, pasti akan cari cara untuk menghentikan pendarahan dulu. Wah, ternyata masih keracunan. Kasihan sekali. Luka seberat ini, segera akan kehilangan darah dan meninggal. Jangan banyak omong. Kendarai kereta, cepat pergi. Siapa yang peduli padamu? Kalau kau suruh aku pergi, aku pergi. Kalau begitu aku sangat kehilangan muka. Ah, ikuti aku. Di sini juga. Pemanah, bersiap. Hei, orang di dalam, dengar. Kalian sudah tidak punya jalan keluar. Hei, berisik sekali. Punya uang. Kamu bilang kalau ada uang. Nenekmu hari ini bisa menyelamatkanmu. Tidak jelas maksudnya. Hei, orang di dalam mobil, dengarkan. Aku adalah Kasim Kepala Istana. Orang ini adalah pembunuh yang menyusup ke istana malam ini. Aku sarankan kalian serahkan dia dengan patuh, agar kalian mendapat mayat utuh. Ini sudah cukup sebagai uang tebus nyawamu. Dengan kecepatan seperti ini, apa ini barang bagus? Kang, Siapa kamu? menyembunyikan buronan kerajaan. Kamu ingin memusnahkan seluruh keluarganya. Apa yang kamu katakan masuk akal juga. Kalau begitu begini saja. Aku serahkan orang ini padamu. Kita berpisah di jalan besar masing-masing. Anggap saja sejak sekarang kita tidak pernah bertemu lagi. Bagaimana? Bagaimana? Hehe, kamu masih bisa jalan. Kamu pikir bisa keluar dari sini hidup-hidup? Hei, aku cuma datang untuk pensiun. Benar-benar tidak mau menimbulkan masalah. Kenapa harus memaksa aku? Kalau begitu, kalian mati saja. Demi uang segini, kamu pergi jual diri. Berani, dasar orang miskin. Batu energi tidak benar. Ini bukan batu energiku. Apakah ini batu energi kuno? Bagus sekali. Di dalam ruang, meskipun sudah menyiapkan banyak batu energi, tapi aku sama sekali tidak berani menggunakannya. Itu semua untuk meningkatkan ruang. Kemampuan cadangan. Meskipun meningkatkan kemampuan khusus itu penting, tapi cadangan ruang jauh lebih penting. Kalau begitu, sepertinya kau sekarang tidak bisa mati ya. Aku tetap berharap setelah kau sadar,
Kau bisa bicara baik-baik denganku. Dari mana sebenarnya batu emas hitam itu berasal? Tapi kau benar-benar beruntung bertemu denganku. Lu Chen. Aku agak sial. Sudahlah, aku sudah mengambil biaya konsultasimu. Kali ini aku akan berusaha menyelamatkanmu. Tidak perlu berterima kasih. Yang aku mau adalah saat kamu sadar. Kamu harus bilang padaku, dari mana kamu mendapatkan batu hitam ini? Ayo, aku bantu kamu. Oh, tidak. Juga tidak ada yang bilang, badan Luo Xicheng sangat bagus ya. Tidak heran, sebelumnya aku berjuang mati-matian untuk menikah denganmu. Tidak. Saat seperti ini, bagaimana aku bisa terpesona oleh kecantikan? Jika tidak segera operasi, dia sudah mati saja. Memakan buah roh ini, yang kamu bungkus. Bangunlah, seharusnya kamu berlutut dan memberi saya 18 kali hormat. HMPH. Orang dewasa adalah darah manusia. Tolong, Tuan Gubernur, tolong aku. Kenapa ini seorang wanita? Apa yang terjadi di sini? Tuan Gubernur, aku nasibnya buruk. Aku ditinggalkan oleh keluarga suamiku. Dalam perjalanan pulang ke rumah orang tuaku. Hari ini sangat gelap. Aku hanya ingin tidur sebentar di sini. Tiba-tiba mendengar suara pertarungan di tengah jalan. Melihat sekelompok tentara mengejar seorang pria berbaju hitam. Sangat menakutkan. Di mana orangnya? Saya tidak tahu. Saya sangat ketakutan. Jadi saya terus bersembunyi di dalam gerbong. Tidak berani keluar. Sampai suara pertarungan itu menghilang. Begitu aku keluar, orang-orang sudah pergi. Tuan, wanita ini berbohong. Kalau dia benar-benar bertemu dengan Su Gonggong, mengejar pembunuh bayaran, bagaimana mungkin dia masih hidup? Ini masalah besar. Su Gonggong tidak akan membiarkan ada yang hidup. Terima kasih atas peringatannya. Zhao Jianqiang yang terkutuk ini tidak belajar apa-apa. Seharian hanya tahu makan, minum, dan bersenang-senang. Mengandalkan hubungan keluarga, mendapatkan posisi sebagai kapten pengawal. Benar-benar menganggap diri sendiri hebat. Ayo! Bawa dia kembali ke penjara dan siksa dia dengan keras. Tuan, saya difitnah. Tuan, tolong ampun. Ini dia kekuatan dalam legenda. Apakah harus seajaib ini? Terlalu terburu-buru? Tahu bahwa orang-orang kuno memiliki kekuatan dalam. Tidak menyangka ini begitu konyol. Senjata rahasia yang sangat hebat. Jika aku bisa mendapatkannya, jika pengawal bawahanku menjaga satu, menggulingkan dinasti juga akan segera terwujud. Tidak peduli siapa dia, harus ditangkap hidup-hidup. Jangan terburu-buru. Aku tidak ingin menyakitimu, selama. Aku sangat menyukai senjatamu. Tentukan harganya. Ini masih ada yang lebih hebat lagi. Mau coba? Apa? Menghilang. Ini bagaimana mungkin? Ada orang lagi. Orang yang menipu uangku agak repot. Aduh.
begitu sedikit. Hei, Xiao Hei, saatnya menguji kecepatanmu. Maju, pergi. Ah, apakah tuan rumah kami masih hidup? Semua orang cepat periksa. Apakah masih ada yang hidup? Ah, Apa itu? ah, ah. Ah, ah. Masih ada napas. Cepat datang. Segera bawa sang perwakilan untuk mencari tabib kerajaan. Lapor, Yang Mulia. Aku akan mengejar pembunuh bayaran. Mereka datang lagi. Lucy Cheng, kenapa kamu harus mengacau? Kamu malah mencoba membunuh Yang Mulia. Baiklah, Tua Shusing, gantung diri saja. HMPH, kamu pikir umurmu panjangnya? Hei, terus lari seperti ini juga bukan solusi. Selama kau ditangkap, maka masalahku akan hilang, kan? HMPH, pergi. Tuan Muda, ini Kapten Tuan Muda. Aku akan mengejar wanita itu. Jangan pergi, orang ini sangat kuat. Kalian bukan tandingannya. Pertama, antarkan Tuan Muda kembali ke kediaman. Pengejaran segera tiba. Saya akan kembali mengawasi. Tuan Lei, apakah ada yang mengejar rekan pembunuh itu? Tidak, orang itu terlalu cepat. Bagaimana keadaan Pangeran Regen? Terluka parah dan tidak sadarkan diri. Dokter mengatakan ada pendarahan di organ dalam. Mungkin dalam bahaya jiwa. Apa? Ilmu silat Raja Pengawas di dinasti Tianqi, termasuk yang terbaik. Seperti apa sebenarnya pembunuh bayaran ini? Sudahlah, sebaiknya kita buru pembunuh bayaran itu segera. Bunuh Penatua Su dan banyak penjaga istana lainnya. Pembunuh ini pasti sulit untuk lolos. Lao Li, kau tahu perkiraan arah pelarian pembunuh ini kemana? Mungkin sebaiknya kita lari ke sana. Baik. Saudara Si Chen, dengar-dengar kamu diculik oleh pencuri wanita. Kamu pasti mendapat keuntungan. Tidak mungkin. Tidak mungkin, kamu tidak benar-benar dirampokkan. Li Xingfeng. Hamba yang terkutuk. Hamba tidak seharusnya mabuk. Segera beritahu hal ini kepada Dokter Ouyang. Pulang dan cukur rambut sendiri. Iya nih. Jangan terlalu bersemangat. Dengar-dengar kamu terluka parah. Aku sampai menunggang 2 kuda sampai mati-matian. Baru sampai dari lembah tabib suci yang jauh sekali. Berisik. Terima kasih. Biar aku lihat lukamu. Luka di luka itu. Ini cara menjahit luka seperti menjahit pakaian. Menjahit luka. Aku, Gusing, sudah berjalan di dunia ini selama bertahun-tahun. Belum pernah melihat yang seperti ini. Seni luar biasa. Aduh. Mengerikan sekali. Benar-benar mengerikan. Saudara Maut, cepat katakan padaku, siapa yang menjahit lukamu ini? Orang ini keahliannya luar biasa. Aku ingin menganggapnya sebagai guru. Kamu tidak mau hidup lagi. Haha. Itu apa? Tolonglah, aku memohon padamu. Katakan saja padaku, Dewa Pengobatan Ouyang. Pertama, periksa luka tuanku.
Kamu terkena racun Ruan Jinsan. Juga serangan Hua Guzang. Jurumu ini, tenaga dalam, butuh beberapa bulan untuk pulih. Tapi anehnya, tubuhmu sangat lemah, seperti keracunan. Baru saja minum penawarnya. Benar, Pangeran Hou menyusup ke istana 3 hari yang lalu. Dia terkena racun ular dari wilayah barat. Racun ular wilayah barat apa-apaan? Nadi memang lemah, tapi sangat stabil. Tidak ada sisa racun sama sekali. Kamu yakin itu racun ular wilayah barat? Tentu saja. Itu racun mematikan yang tak ada obatnya. Itu juga ulah wanita itu. Aduh, Pelit. Saudaraku dari Sichuan. Apakah kita bukan saudara? sebagai saudara. Bukankah kita harus berbagi kebahagiaan dan menanggung kesulitan bersama, siap berkorban untukmu? Sekarang bukan hanya kamu. Aku juga sedang mencari wanita itu. Bahkan Kaisar pun sudah mengeluarkan perintah pengejaran. Hadiah sebesar 10.000 tael emas. Dia tidak hanya memanfaatkanmu, Tapi juga tidur dengan kaisar. dia membunuh Enuh Su, serta lebih dari 10 putri dalam istana. Bahkan Pangeran Residen pun terkena senjatanya. Hingga kini masih koma. Enuh Su adalah ahli dalam istana. Salah satu jurusnya, tinju tulang hancur, tak tertandingi. Ada juga Raja Pengawas, Dia bahkan lebih kejam dan tak kenal ampun. ahli silat tingkat tinggi. Katakan padaku. Dia terluka karena senjata rahasia. Lalu, apa katamu tentang barang yang harus diambil dari istana? Biarkan dia membawanya pergi. Berhenti. Jangan bergerak. Aku Lily, seorang wanita di usia belasan tahun. Keterampilan medisnya sangat hebat, kemampuan bela dirinya tak terduga, dan juga memiliki senjata rahasia yang sangat canggih. Ini, di negara manapun, adalah sosok yang sangat terkemuka, tidak akan mudah muncul ke permukaan. Bukan berasal dari negara musuh, kan? Tidak mungkin mereka yang mengirimnya. Kemungkinan itu tidak bisa diabaikan. Jadi sekarang kamu masih ingin menganggap dia sebagai guru? Ingin. Tentu saja ingin. Saudara Maut, lihat ini apa? Pil perpanjang umur. Ini bukan kepala dokter surgawi yang dulu kamu kenal. Dibuat dengan seluruh tenaga dan jiwa sebelum meninggal. Hanya ada satu di dunia ini. Katakan, apa yang ingin kamu tukar? Saudara si empat. Aku lihat wanita itu juga cukup suka padamu. Kalau memang tidak bisa. Bagaimana kalau kita jual pesona sedikit? Orang terhormat bicara, tidak bertindak kasar. HMPH. Kalau tidak mau ya sudah. Jangan pukul aku ya. HMPH. Apa? Pergi sana, pergi apa-apaan ini. Ini aku tukar dengan pil penyambung hidup. Kalau saja kalian tidak menjual diri dengan rayuan. Aduh, Sekumpulan sampah, bisa membiarkan pembunuh bayaran melayang pergi di depan mata kalian. Apa gunanya aku memerlukan kalian? Masih diam saja, lakukan penyelidikan untukku. Siapa yang mencuri batu hitam itu? Aku ingin melihat orangnya sebelum mati. Mati pun harus melihat mayatnya. Begitu banyak istana dengan pengawal bersenjata. Aku tidak percaya mayat bisa hilang begitu saja. Aku beri kalian 3 hari. Kalau aku tidak menemukan Yang Mulia Su, kalian semua akan mati. Pergi. Ah, Tuan Muda. Bagaimana? Penjahat itu sangat licik. Ada kerjasama dari dalam dan luar. Tidak ada bukti yang ditinggalkan. Oh,
Masih ada orang yang membantu. Itulah pembunuh yang mencuri harta kerajaan. Tetapi dia sudah terluka oleh ular berbisa dari barat. Diperkirakan sekarang sudah mati. Yang terpenting adalah orang yang membimbing. Semua anak panah yang mengejar di malam hari hilang. Tak terlihat orangnya saat hidup. Tak terlihat mayat saat mati. Tuan, tentara kita juga mengikuti jejak kereta ini untuk mencari. Namun jejak itu hilang di tengah jalan. Tunggu. Tunggu, ini apa? Orang, potong pohon ini untukku. Dari sini, saya gali. Mesiu. Bagaimana bisa ada mesiu sekuat ini? Meriam merah yang digunakan di medan perang, bodoh dan berat. Ini tidak mungkin. Tuan menemukan ini di celah pohon. Ini apa? Terlihat seperti. Tapi juga sepertinya bukan. Gambar ini adalah gambar orang yang mencuri itu. Tengah malam, ada pengejar yang melihat sosok dari jauh. Kabarnya orang ini tinggi besar dan kuat. Wajahnya penuh dengan janggut. Kekuatan dari janggutnya sangat besar. Tuan, apa maksudnya ini? Tuan, apakah surat penghargaan dan gambar ini masih dipasang? Tempel di setiap sudut jalan. Setiap kota besar harus ditempel. Aku ingin membuat penjahat itu tidak bisa melarikan diri. Ah, Yang Mulia. King Feng, kirim beberapa pengawal rahasia dari istana. Ikuti jejak roda yang menghilang. Cari di pegunungan di sebelah. Kirim lebih banyak orang. Jangan biarkan pihak berwenang mengetahuinya. Baik. Bagaimana kondisi luka Raja Pengawas Ouyang? Punggungnya penuh darah dan daging terluka parah. Banyak luka bakar di tubuhnya. Semua organ dalamnya berisiko mengalami perdarahan ringan. Apakah dia masih bisa bertahan? Orang seperti dia memiliki kekuatan dalam yang mendalam, dan tekad yang kuat. Seharusnya dia bisa bertahan. Tapi pasti akan meninggalkan bekas luka dan efek samping. Selain itu, racun Gu dari Miao Jiang ditemukan dalam tubuh Pangeran Residen. Racun ini tersembunyi di dalam tubuh selama bertahun-tahun. Sudah melekat pada jantung. Oh, ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Aku dan Pangeran Residen saling mengontrol. Menteri penting di istana. Kaisar tua memainkan kartu dengan sangat baik. Dengan kami berdua saling mengontrol. Tahta kecil kaisar ini baru bisa diduduki dengan tenang. Bisakah kamu mengeluarkan cacing Gu dalam tubuhnya? Kalau guruku ada, kemungkinan 90%. Kalau aku, mungkin 60%. Oh iya, guru wanita yang kuberitahu kemarin, sudah ketemu. Belum. Kenapa kamu begitu tidak berguna? Masih ingat dulu kamu cukup hebat. Anggap saja aku tidak bilang apa-apa, bos. Mata ini sangat familiar. Sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. Di mana ya? Tuan Hou, ini dibuat langsung oleh Nyonya Tua untuk Anda. Sup plum asam ini untuk mendinginkan dan menghilangkan panas. Bagaimana kesehatan Nyonya Tua akhir-akhir ini? Menjawab Yang Mulia, Nyonya Tua akhir-akhir ini sangat sehat. Dan penyakit lama juga tidak kambuh lagi. Sakit kepala juga sudah sembuh. Boleh saya pergi sekarang? Ya. Keluar. Baik. Orang dalam lukisan ini, kenapa terasa agak familiar? Kenapa terasa agak familiar? Agak mirip Jiang Yining. Bagaimana?
Apakah sudah bertemu dengan Pangeran Hou? Apa yang dia katakan padamu? Apakah dia sangat lembut? Apakah kamu sudah punya pasangan? Sekelompok gadis yang tergila-gila. Soal Pangeran Hou, apakah kalian bisa menebaknya? Pergi lakukan apa yang harus dilakukan. Hai, Tuan, ini siapa ya? Perintah buru-buru dari pemerintah. Ini adalah perampok besar dari Xiangyang. Siapa yang menangkapnya akan diberi hadiah 10.000 tael emas. Ya Tuhan, apa sebenarnya penjahat itu? Ternyata sangat berharga. Ya Tuhan, jika 1.000 tael emas bisa sampai ke tanganku, betapa baiknya itu. Hahaha, dengan kepalamu yang bodoh ini, takutnya emas itu benar-benar jatuh padamu. Kamu juga tidak akan punya nyawa untuk mengambilnya. 10.000 tael emas. Jika bisa keluar, semoga aku bisa menemukannya. Batangan emas yang benar-benar berharga dan bisa bergerak. Tapi kembali lagi, sudah begitu banyak hari berlalu. Tidak ada satupun kabar. Kereta saya juga belum keluar dari ibu kota. Begitu besar urusannya. Harta karun di ibu kota memang luar biasa. Hanya ada satu kebenaran. Perbuatannya jauh lebih besar dari saya. Saya merasa kalah. Saya merasa tidak sebanding. Baiklah, tidak perlu antre lagi. Semua perempuan bisa pergi sekarang. Terima kasih, Tuan. Akhirnya ada tempat baru untuk bernaung. Kota ini tampaknya tidak kalah makmur dari ibu kota. Seharusnya ada banyak persediaan. Hei. Nona ini, Anda ingin membeli obat apa? Saya ingin ginseng dan jamur lingsi itu. Herbal lain yang bisa menghentikan pendarahan juga bisa. Tunjukkan kepada saya. Sebaiknya yang segar. Nona, semua ini sudah diproses. Herbal yang sudah dikeringkan. Anda tidak perlu khawatir, setiap tanaman herbal dijamin memiliki khasiat yang sempurna. Tanah hitam emas di dalam ruang. Ada efek kayu kering bertemu musim semi. Bahkan jerami pun bisa menjadi segar. Dan pertumbuhannya sangat cepat. Herbal yang usianya muda, asalkan dipindahkan ke ruang. 3 hari, akan tumbuh seperti herbal berusia 10 tahun. Baiklah, kalian ini, setiap jenis herbal, berikan satu untukku. Ingat, aku hanya butuh yang usianya muda. Nona, di apotek kami ada banyak jenis obat herbal. Ada ratusan jenis. Anda yakin ingin semuanya? Iya. Tapi, tolong berikan saya yang utuh saja. Cukup begitu. Ya, yang sudah dipotong kecil tidak saya perlukan. Baiklah. Ada 23 kendaraan. Tidak perlu mencarinya. Tolong bantu saya angkut semua ramuan ini ke dalam mobil saya. Bagaimana dengan Tuan Hou? Pengawal Tuan Hou melaporkan, gunung di sekitar pinggiran kota sudah digeledah. Para penjahat memiliki kemampuan penyelidikan yang sangat baik, tidak meninggalkan jejak apapun. Seorang pencuri wanita memang bisa pergi begitu saja. Lanjutkan pencarian untukku. Aku tidak percaya. Seorang manusia hidup bisa hilang begitu saja tanpa jejak. Lakukan pencarian berdasarkan gambar ini. Kereta seperti kuda hitam. Dan mata pencuri wanita itu tidak boleh hilang satupun. Ini adalah Pangeran Hou. Kuda dan kereta itu umum. Tapi wanita yang mengemudikan kereta kuda itu tidak umum. Ngomong-ngomong, berikan perintah. Periksa dengan ketat orang yang masuk dan keluar kota. Jalan Residen Louis. Semua harus diperiksa secara menyeluruh. Dan kota-kota di sekitarnya. Tanpa kedua hal ini, semua dianggap mencurigakan. Adalah kesukaan Pangeran Regent. HMPH, kalau aku tahu dia tidak akan mati begitu mudah. Lanjutkan pengawasan. Oke. Orang datang. Di hari yang begitu panas ini, kenapa esnya belum datang? Kakak sepupu. Ada apa? Digigit anjing. Katakan. Belakangan ini aku cari dokter untuk tanteku. Aku akhir-akhir ini sangat sibuk, sampai belum sempat mengucapkan salam kepada ibuku. Apa yang terjadi dengan ibuku?
Seharusnya tidak begitu. Sebenarnya apa penyebabnya? Hah, Apa yang terjadi dengan ibuku? Tanteku baik-baik saja. Hanya sangat aneh. Bibi saya sudah bertahun-tahun menderita GUT. Bahkan kalau guruku datang, hanya bisa memberinya obat penahan rasa sakit sementara. Jadi, lihat mataku. Dalam beberapa waktu ini, kamu benar-benar tidak membawaku Bibi ke dokter lain untuk memeriksa. Sebelumnya, selalu Jiang Wanyu yang merawat ibuku, tapi sejak 3 hari yang lalu setelah Jiang Wanyu pergi, saya tidak memanggil dokter lain. Ibuku juga hanya pergi ke apotek, mengambil beberapa kebutuhan sehari-hari, tidak ada hal lain. Kalau kamu mau cari dokter lain, harus beritahu aku mau mengangkat dia jadi guruku. Hah! Kalau gurumu tahu di alam baka, pasti membuatmu kesal sampai mati. Bukankah kamu beberapa hari lalu bilang, akan belajar dari pencuri wanita itu? Kenapa 2 hari ini kamu mau ganti guru lagi? Tidak, aku mau belajar dari keduanya. kamu mau kemana? Tanteku baik-baik saja kok. Dia sudah sembuh dari asam urat dan penyakit kakinya. Makanya aku penasaran. Ibu, cepat lihat. Ini apa ya? Beri jalan. Huang Fu 8. Semua minggir. Perempuan pencuri bertopeng ini, siapapun yang menangkap atau melihatnya, laporkan ke pihak berwenang. Hadiah 10.000 tael. Kalau begitu, kamu yang maju. Wanita ini salah apa ya? Bisa dapat hadiah uang sebanyak itu. Aduh. Jangan-jangan dia selir dari keluarga pejabat tinggi, yang kabur. Omong kosong, mana mungkin selir dihargai sebanyak itu? Mungkin selir kesayangan Tuan Guan. Kabur bersama orang lain. Ini soal harga diri pria. Mungkin juga putri keluarga Guan, menyukai pelayan kecil yang memberi makan kuda. Bajakannya tidak setuju kabur diam-diam, kan? Ya, pasti begitu. Itu yang tertulis di buku cerita. Kalian dengar belum? Orang-orang di rumah itu sudah kosong. Ya, mereka sudah menjual habis. Apakah seluruh kota sudah mengangkut semua beras? Apa? Mereka membeli begitu banyak beras. Sepertinya di rumah, seumur hidup tidak akan habis ya. Yang penting adalah, kita hanya melihat truk pengangkut beras. Tapi tidak melihat beras yang dibawa pergi ya. Benar, aku juga tidak melihatnya. Seharusnya dengan banyaknya beras itu, meskipun diangkut malam hari, pasti akan menimbulkan suara yang tidak sedikit kan. Aku ingat sekarang, wanita itu selalu menutupi wajahnya dengan sapu tangan saat keluar. Lembut dan rapuh, tidak pernah memperlihatkan wajahnya. Apakah dia mata-mata musuh? Dewi dalam lukisan itu, tidak mungkin itu dia, pasti bukan. Mana ada orang yang kabur begitu saja, dengan terang-terangan seperti itu. Lagi pula di rumahnya cuma ada 2 anak, mana ada laki-laki. Sepertinya bukan wanita itu. Tidak ada orang yang sebodoh itu. Dalam keadaan dicari, masih terang-terangan. Begitu berani, menunjukkan diri. Ayo. Kamu lihat, dewa wanita di gambar itu. Kenapa mirip sekali dengan dia? Benar juga. Sepertinya. Hadiah untuk menangkap wanita ini 10.000 tael. Wajahnya cukup cantik, tidak tahu dia berbuat apa. Orang di lukisan ini kok mirip aku. Bahkan model pakaiannya sama, persis seperti aku. Jangan-jangan. Tidak mungkin. Benarkah itu dia? Selesai. Tujuan saya sekarang terlalu jelas. Sepertinya sudah terungkap. Jadwal di bawah. Tidak bisa terlalu terang-terangan.
Untungnya kereta sudah disimpan di ruang. Sekarang saya begini, bisa dibilang mirip dengan wanita bertopeng dalam gambar. Tidak ada hubungannya sama sekali. Ah, Hai, cepat pergi, pergi. Jangan ganggu urusan. ah. Ini sudah menempuh 10.800 mil. Akhirnya sampai di perbatasan Yan'an. Mengapa? Aku ingat kampung halaman asli si pemilik ini. Sepertinya di desa Jiang Dianan. Haha, desa Jiang ini jauh sekali dari ibu kota, sekitar puluhan ribu mil. Pastinya tidak ada surat perintah penangkapan. Kalau begitu, aku akan ke desa Jiang membeli sebuah pekarangan kecil. Aku bisa memulai hidup pensiunku. Hehe. Ah, beri aku ruang untuk mencicipi pir Kyuyue. Di musim gugur. Ini, apel dan pisang sudah habis. Tidak benar, masuk ke ruang. Sudah tidak ada apa-apa. Tidak benar, ruang baru. Ah, kenapa saya tidak bisa masuk ke ruang ini? Saya baru 1 minggu. Saya tidak masuk ke ruang untuk memeriksa. Saya hanya... Jangan-jangan saya sudah menghabiskan semua energi. Ruang sudah otomatis terarsipkan, kan? Ah, jangan. Ah, tidak benar. Akhir-akhir ini, saya tidak menggunakan ruang secara besar-besaran. Buahnya, dan buah roh di ruang saya sudah matang. Dia juga tidak mungkin menghabiskan energi, kan? Jadi hanya bisa mengumpulkan. Di mana buah spiritual saya? Saya punya kebun buah spiritual yang begitu luas. Sumber daya ruang saya di mana? Wow. Ruangnya jadi sebesar ini. Dulu kebun spiritual saya sebesar ini. Ternyata hanya sebesar ini saja. Ruang ini lebih dari 10 kali lipat lebih besar. Haha. Ini lebih besar dari pusat perbelanjaan di sini. Ah, uangku di mana? Uangku di mana? Uangku di mana? Ah, uangku. Semua hilang. Dan juga sebelum aku memulai usaha, yang dulu aku simpan dan gak berani pakai, sekarang semuanya hilang. Ruang di langit. Kalau kamu mau upgrade ya upgrade saja. Kamu pakai uangku. Kamu menggunakan batu energi saya. Ah. Sudahlah. Yang paling penting sekarang adalah cari uang. Cari uang. Ah. Ah, bola kaca itu. Bola kaca. Bukan. Minuman kristal kaca berwarna ajaib. Terakhir, sebuah botol bir biasa. Terjual seharga 5.000 tael. Yang ini pengerjaannya lebih halus. Bahkan ada tali juga. Kalau begitu saya harus jual seharga 5 juta tael. Nona, silakan masuk. Wah, Nona ini untuk gadai ya, atau untuk tebus? Bos, saya punya sebuah mutiara kaca 7 warna yang diwariskan. Saya belum pernah mendengar tentang itu. Bisakah Anda menunjukkan kepada saya? Kalau begitu, perhatikan baik-baik ya. Barang ini sangat berharga. Anda harus berhati-hati dalam bertindak. Mutiara kaca yang begitu bening ini.
Bolehkah saya bertanya, dari mana asal mutiara ini, Nona? Ini adalah warisan dari nenek moyang saya. Dulu sekali, ibu saya memberikannya sebagai mas kawin. Tapi sekarang, tidak perlu dibahas lagi. Nona, menurut pengetahuan saya, mutiara kaca yang begitu bening ini, dan kerajinan yang luar biasa, seluruh dinasti Tianqi belum pernah mendengar tentang ini. Tentu saja, ini adalah warisan dari nenek moyang saya. Saya bilang padamu, nenek moyang saya dulu sangat terkenal karena prestasi tempurnya. Kenapa kamu tanya banyak sekali? Cepatlah daun. Nona, kamu mau daun berapa banyak? Tuan pemilik, Anda yang berpengetahuan luas. Silakan lihat dan berikan pendapat. Nona, bagaimana dengan angka ini? Hanya 10.000 tael. Haha, 1.000 tael. Apakah Anda menganggap saya bodoh? Sebelumnya, botol bir saja terjual 5.000 tael. Bola kaca ini, baik dari segi bahan, warna maupun kerajinan, jauh lebih tinggi dari botol bir. Tingkatnya tak terhitung banyaknya. 10.000 tael pun aku rasa kurang. Aduh Nona, jangan pergi, kita bicara baik-baik saja. Berapa yang Anda mau? Aku jual padamu 10.000 tael saja. Anggap saja sebagai teman. Nona, kalau di tempat kaya seperti ibu kota, 10.000 tael memang tidak banyak, tapi ini adalah kota kecil di perbatasan. 10.000 tael ini, meskipun aku menjual tempat gadaiku ini, tempat ini juga tidak seharga uang sebanyak itu. 10.000 tael memang tidak banyak, tapi ini adalah kota kecil di perbatasan. 10.000 tael ini, meskipun aku menjual tempat gadaiku ini, tempat ini juga tidak seharga uang sebanyak itu. Baiklah. Kau juga punya alasan. Kalau dipikir-pikir, ini adalah harta pusaka keluargaku, Gucci. Kalau aku tidak sedang sakit dan membutuhkan uang, aku pasti akan membawanya ke kota besar untuk dijual. Dan nenek moyangku pernah bilang, ini adalah satu-satunya manik-manik kaca berwarna pelangi di dunia. Pemilik toko, jangan menipuku. Hai Nona, kalau kita beri diskon jadi 5.000 tael. Lebih murah lagi ya, saya rela rugi sedikit. 8.000, kalau kamu benar-benar nggak mau beli, saya benar-benar nggak jual lagi. Oke, sepakat. Akhirnya sampai juga. Desa Jiangjia. Menurut ingatan pemilik asli, dia sepertinya berusia 3 tahun. Sudah dijual oleh neneknya ke rumah bordil. Kemudian dijual lagi ke kediaman Hou. Selain neneknya yang tampak garang, sebenarnya orang tuanya dan kakaknya seharusnya cukup baik. Sayangnya mereka orang yang terlalu jujur, pengecut dan lemah. Semua urusan besar dan kecil di rumah adalah keputusan nenek. Sudahlah, nanti kalau tidak bisa akur, lalu bagaimana kita bisa saling bergaul? Nona, Anda mencari siapa? Atau kerabat dari siapa? Jangan takut, saya orang dari desa Jiang. Ayah saya adalah kepala desa. Desa Jiang ini, aku kenal semua orang. Kamu dari keluarga mana? Namaku Jiang Wan. Jiang Sanya. Ayahku bernama Dahi. Oh, kamu dari keluarga Daheya. Bukankah nenekmu menjualmu ke rumah bordil? Lihat mulut paman ini. Jangan dipikirkan ya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sebenarnya, pada hari aku dijual, aku langsung dibeli dan dijadikan pelayan. Dan keluarga tuan rumah sangat baik. Mereka mengizinkanku menebus diri dan hidup sendiri. Nanti setelah aku mengumpulkan cukup uang tebusan, mereka membebaskanku pulang. Kembali sudah baik. Sejak nenekmu diam-diam menjualmu, ibumu hidup seperti kayu. Matanya hampir buta karena menangis. Keluargamu itu harus bergantung pada kakek dan nenekmu. Kamu harus memikirkan dengan baik saat kembali kali ini. Itu. Setelah itu, bagaimana saya harus menjalani hidup saya? Benar juga. Paman, Majikan saya sudah menguruskan akta kependudukan baru untuk saya. Jadi,
Apakah saya bisa hidup mandiri setelah kembali? Sebenarnya bisa. Tapi, sebagai seorang gadis, itu sangat berbahaya. Dan juga, di desa ini tidak ada tanah yang dibagikan untukmu. Tapi, di belakang desa ini ada sebuah rumah atap genteng kosong. Harganya memang agak mahal. Keluarga itu berhasil dalam bisnisnya. Mereka menghasilkan banyak uang. Lalu sekeluarga pindah ke kota untuk tinggal. Sebelum pergi, mereka meninggalkan rumah kosong. Mereka minta ayahku untuk membantunya menjual. Rumah itu seperti apa, Om? Rumah atap genteng itu memang mahal. Aku ingat ada 3 kamar di rumah itu. Ada satu lagi gudang kayu. Sebenarnya selama ini selain menebus diri, aku juga menabung sedikit uang. Paman, bisakah kamu membantu aku mencari tahu harga rumah batu ini? Rumah itu dibangun cukup bagus. Hanya tanahnya kecil. 3 tahun lalu saat ayahku menjualnya, harganya 40 tael perak. Tapi sampai sekarang belum ada yang membeli. Sekarang ini, saya kira sekitar 30 tael perak sudah cukup. Tapi juga agak mahal ya. Kalau begitu, bawa saya lihat. Kalau begitu, kenapa tidak bisa? Sepertinya, tangan San Ye memang punya uang perak. Ya ampun, sekarang orang tuamu pasti punya harapan sedikit, terutama ibumu. Kasihan banget ya. Paman, kalau kamu bilang begitu, ibu saya apa yang terjadi? Cepat ceritakan. Aduh, kakek dan nenekmu terlalu keras kepala. Keluarga kalian belum pisah waris. Makan hari ini, belum tentu besok ada. Seluruh keluarga kecil dan besar bergantung pada 20 hektar tanah ini. Ayah dan ibu kamu bekerja keras seperti sapi dan kuda. Nenek Jiang memegang kekuasaan penuh. Ibumu sering dipukul dan dicaci maki. Itu. Om, apakah Om bicara terlalu banyak? Tidak apa-apa, Om. Terima kasih sudah memberitahuku semua ini. Tidak apa-apa, aku bernama Jiang Dazu. Ayahku adalah kepala desa. Pamanku adalah Li Zeng. Nanti ya, kalau keluarga Lao Jiang tidak memperlakukanmu dengan baik lagi, kamu langsung saja cari aku. Ayo, Paman, kita pergi melihat rumah. Ayo. Nampaknya cuaca akan berubah. Tahun ini aneh ya? Iya, tahun ini lebih dingin lebih awal dibanding tahun-tahun sebelumnya. Biasanya pada waktu ini, masih panas sampai tidak bisa tidur. Sekarang sudah pakai baju tebal loh. Gadis ini adalah ayah dan ibu. Ini Sanya. Sanya ya, cepat. Aduh, benar-benar gadis berubah banyak setelah dewasa. Sanya sekarang benar-benar cantik. Perjalanan pasti melelahkannya. Memang begitu. Ibu mertua, kali ini aku datang. Aku dengar dari Daju tentang rumah batu bata itu. Aku ingin melihatnya. Ngapain buru-buru? Langit hampir berubah. Tinggal di sini dulu sampai cuaca baik lagi. Tidak usah. Aku dengar, bukankah akan ada salju tebal yang menutup gunung? Aku akan masuk duluan. Tidak usah. Aku dengar, ini sepertinya akan salju lebat dan menutup gunung. Ya, aku akan masuk lebih awal dulu. Kalau begitu aku bisa lebih cepat. Menyediakan perlengkapan musim dingin, kan? Ya, bisa juga. Kalau begitu aku antar kamu lihat rumah itu. Baiklah, ayo kita pergi. Di sini. Anak perempuan, kamu lihat gimana? Orang-orang ini sangat menyayangi rumah ini saat mereka tinggal di sini. Dan juga batu bata hijau di halaman ini. Itu semua dari dulu. Mereka yang membawanya turun dari gunung satu persatu. Desa kita, satu-satunya yang harganya agak mahal. 30 liang perak, loh. Bayangkan saja, sakit hati. Menurutku sih cukup bagus. Hanya saja harganya agak mahal. 30 tael perak. Hanya memikirkannya saja sudah sakit hati. Saya rasa itu cukup baik. Nak, meskipun di sini adalah rumah bata hijau, tapi ada komite desa. Kalau musim dingin ada babi hutan turun. Pertama-tama mereka akan menyerang keluargamu. Apa kamu tidak takut? Dan juga, itu adalah 30 tael perak. Kamu simpan sebagai mas kawin. Pasti bisa mendapatkan keluarga yang baik. Maaf mengganggu, Pak Lurah. Tapi semua ini sudah aku pikirkan. Apakah kamu benar-benar ingin? Aku juga berencana untuk membeli sepetak tanah di sebelah. Di sebelah itu ada rumah dari tanah. Rumah itu sudah kosong selama bertahun-tahun. Meskipun bangunannya masih ada.
Tapi atapnya sudah rusak, tidak bisa dihuni. Memang tidak bisa dihuni. Saya juga tidak berniat untuk tinggal di sini. Tapi tanahnya luas. Saya bisa menanam sayuran dan merawat bunga. Semuanya sangat mudah. Jika kamu tertarik, itu sudah cukup. Rumah tanah di sebelah tidak bisa dihuni. Berikan saja 1 atau 2 perak. Baik, tanda tangan sudah. Uangnya juga sudah bersih. Kapan saja bisa pergi ke kantor untuk cap. Hahaha. Sungguh tidak menyangka Sanya bisa kembali hidup. Bagus juga uangnya habis, supaya keluarga itu tidak memikirkan. Hahaha. Sanya, cepat makan selagi hangat. Di rumah juga tidak ada apa-apa. Hanya ada roti ini. Ini aku bawa dari kota. Hari ini tidak makan. Makan yang ini, makan yang ini. Barang yang begitu berharga tidak boleh diberikan padaku. Ini tidak boleh. Cepat ambil kembali. Ayam panggang dan mahwa ini barang yang langka. Di desa kami, setahun juga jarang makan 2 kali. Kalau aku kasih, kamu terima saja. Begitu sudah makan juga kan? Kalau begitu, terima kasih Sanya. Kalau ada apa-apa ingat cari aku ya. Baik, kalau ada apa-apa aku cari kamu. Hari ini aku tidak mengganggu lagi. Masih terima kasih atas bantuan semua orang. Aku akan pulang dulu untuk membereskan rumah. Oke. Kepala desa, aku juga pergi dulu ya. Baik. Pergi ya. Hei. Hei, ini untukmu. Hei. Terima kasih, Nyonya. Hei, kamu juga makan ya? Baiklah. Nyonya, kamu baik sekali. Kita makan bersama. Hehe, baik. Sanya, Bibi, kenapa kamu datang? Aku pikir kamu malam ini nggak bisa tidur. Jadi aku bawa selimut ini. Jangan sampai kedinginannya. Kamu kasih selimut ini ke saya. Kamu ngapain malam ini? Di rumah saya masih bisa muat lagi. Kamu pegang dulu saja. Nanti kalau butuh apa-apa, kamu tinggal bilang saja. Oke, saya tunggu. Saya ambil uang untuk kamu. Tidak usah. Saya pergi dulu. Sudahlah. Saya akan mengingat kebaikan ini. Aku anggap kalian punya selera bagus. Sudah merangkulku lebih dulu. Meskipun ini cuma kain goni tua, keras dan usang, tapi dicuci dengan sangat bersih. Bisa dilihat, mereka sangat merawat dan menghargai barang ini. Sebenarnya di ruanganku, masih ada tempat tidur besar hotel bintang 5, selimut bulu bebek dan jaket bulu angsa, juga pakaian tahan dingin kutub. Tapi sekarang kalau dikeluarkan terlalu mencolok, belum bisa. Aduh. Enak. Hidup ini tidak kekurangan makan dan pakaian. Pemandangan di luar jendela sangat menyenangkan. Ya, aku punya uang di tanganku. Siang hari aku berada di zaman kuno. Malam hari aku kembali ke ruanganku untuk menikmati makanan enak dan minuman pedas. Ibu memanggil apa? Memanggilmu untuk mengaduk. Aku tidak mau. Hati-hati. Aku akan mengkuliti kulitmu. Ibu, aku dengar Sanya sudah kembali. Sanya, anak nakal itu. Kembali untuk apa? Jangan biarkan dia kembali. Perempuan yang keluar dari tempat itu. Sial. Ibu, aku dengar anak nakal itu langsung mencari. Kepala desa membeli rumah bata di desa. Menghabiskan 30 tael. Apa? 30 tael? Ya Tuhan. 30 tael perak. Cukup bagi Lausi untuk membeli 6 istri. Kamu bilang itu benar-benar Sanya. Saya yakin, orang-orang kaya itu berbicara dengan percaya diri. Jika memang begitu, gadis sialan ini pasti punya uang sisa di tangannya. Hanya, dia sekarang memiliki akta kependudukan wanita yang independen. Minta uang tanpa alasan yang jelas. Bagaimana ini? 30 tael.
Ya Tuhan, ini cukup untuk kami petani mengolah tanah selama 10 tahun. Tidak akan bisa menabung sebanyak itu. Kita harus mendapatkan uang ini. Si bungsu akan ikut ujian untuk menjadi cendekiawan musim semi tahun depan. Kalau begitu, uang perak itu sudah selesai. Urusan sudah selesai. Uang pasti tidak akan kembali. Tapi kita pakai kasih sayang keluarga untuk melunakkan hati. Biarkan gadis bodoh itu mengeluarkan sisa uangnya untuk membantu si empat belajar menjadi cerdas. Tapi, saat dia dijual dulu, dia sudah punya ingatan. Dia bisa percaya sama kita. Gadis keras kepala itu gampang dibujuk kok. Oh iya, bukankah masih ada rumah atap biru itu? Kalau sudah dibeli, kita siapkan saja. Beberapa hari lagi kita pindah ke sana. Ya Tuhan, cucu perempuanku sendiri tidak peduli pada kita. Dia mandiri sendiri. Dia tidak berbakti. Ya ampun. Orang bilang perempuan berubah setiap 18 tahun. Kau ini semakin berubah semakin tidak berperasaan, bukan? Kalian berdua siapa? Pagi-pagi sudah ribut di halaman rumahku. Ribut tentang apa? Sanya, kau bahkan tidak mengenali kakek dan nenekmu sendiri. Sanya. Sejak dulu tidak ada pelayan perempuan yang memiliki prinsip untuk mandiri. Kamu harus menyerahkan properti kepada kami. Kamu harus memberikan uang sewa kepada kami. HMPH. Kenapa? Kenapa? Karena kami adalah kakek dan nenekmu. Di rumah ini, kami yang berkuasa. Kakek dan nenek, apa kabar? Kau, nenek tua yang menyebalkan. Dulu, itu semua karena kamu menjual Jiang Wanyue ke rumah pelacuran, kan? Aku belum menagih hutang darimu. Kau yang datang ke sini. Baiklah, sekarang keluar dari rumahku. Kalau tidak, aku akan buat kalian menyesal. Kau bilang apa? Kau tidak tertawa. Kalau begitu kami tidak akan pergi. Kalau berani, bunuh aku saja. Ha, matikan kamu ya. Ah. Sanya, kamu wanita gila. Dia adalah nenekmu. Cepat berhenti. Ingin aku berhenti? Mudah saja. Baik, sekarang keluar dari rumahku. Melawan atasan, memukul kerabat. Saya mau melapor ke pejabat. Lapor? Sekarang juga akan saya laporkan. Tuan Guan, pas sekali, biar Tuan Guan yang menilai keadilannya. Kakek dan nenek saya itu sangat kejam dan kasar. Mereka sering menindas ayah dan ibu saya. Bahkan menjual cucu kandungnya sendiri. Masuk ke rumah pelacuran. Saya ingin mendengarnya. Lihat dia berdiri di pihak mana dengan pejabat itu. Kamu hei. Oh benar. Anak keempat berharga kalian ini. Tahun depan akan mengikuti ujian Siucai. Kalau anak keempat berharga kalian ini dibiarkan terpengaruh oleh hal-hal kotor yang kalian lakukan sebelumnya dan menghambat masa depannya. Apa yang harus kita lakukan? Ya ampun. Kita pergi. HMPH. Hei, aku beri peringatan lagi untuk kalian. Tak kata terakhir, kalau berani menyiksa lagi orang tua Jiang Wanyue, lain kali bukan cuma batu kerikil. Itu aku. Oh, Marquis Shenyuan datang dengan hormat. Bawa aku pulang untuk dapat hadiah. Itu gambar di surat perintah penangkapan kerajaan. Apakah itu kamu? Xiao Yueyu. Di mana kamu belajar kemampuan menyembuhkan ini? Guru saya bahkan belum pernah melihatnya. Obat ajaib yang bisa menghentikan pendarahan dalam sekejap ini. Aku ingin belajar. Tidak akan memberitahumu. Aku datang untuk membicarakan transaksi. Batu hitam di tanganmu. Bagaimana, Tuan Hou ingin? Biarkan aku dengar dulu. Apa yang Pangeran Hou rencanakan untuk ditukar? Ini adalah tanda kerajaan. Dengan ini, kau bisa bebas berkeliaran di dinasti Tianqi tanpa hambatan. Selain itu aku tahu, kau ingin mencari tahu siapa yang menculikmu dulu. Ini adalah tanda kerajaan. Dengan ini, kau bisa bebas berkeliaran di dinasti Tianqi tanpa hambatan. Selain itu aku tahu, kamu ingin mencari tahu siapa yang menculikmu dulu. Apa yang mereka pasang di tubuhmu? Sistem pemantauan ponsel. Mengikuti apa yang aku minati secara otomatis.
Benar? Bagaimana kamu tahu? Tentang apa yang akan kita selidiki, Tuan Hou? Tidak ada yang tidak bisa kami selidiki. Tapi, kamu harus membantu kami menyembuhkan Raja Pengawas terlebih dahulu. Tidak baik. Itu bodoh Zhao Jianqiang. Bagaimana dia bisa menemukan tempat ini? Li Qingfeng, bawa Ouyang Xiu dan Jiang Nona lewat lorong rahasia. Aku akan mengalihkan pasukan pengejar. Baik, bersihkan saja. Benar, pencuri wanita itu bersembunyi di dalam sana. Ini kesepakatan, kan? Aku janji padamu. Tolong bantu aku dulu. Bersihkan dua orang tua itu di luar. Selesaikan mereka dengan bersih. HMPH. Baik. Racun Gu dan racun telapak tulang saling berinteraksi. Memaksa menghilangkan racun akan membuat tubuh meledak dan mati. Bantu dia bangun. Kau punya cara. Coba saja, kan bisa tahu. Siapa kau? Orang yang menyelamatkanmu, Hang. Yang mulia. Ulat dalam tubuh Anda sudah sepenuhnya dibekukan, tapi masih perlu 7 hari untuk benar-benar dihilangkan. Bagus sekali orang yang menyelamatkanku. Lu Si Cheng. Kamu membawanya ke sini, maksudnya agar aku berutang budi padamu. Agak narsis juga. Gadis ini datang hari ini, hanya ingin menukar informasi. Ayo, jelaskan. Pangeran dan pasukan kerajaan mengepung sini. Cepat sekali datangnya. Ya sudah, bawa saja buat main-main. Pasti lebih baik daripada belati kamu itu. Zhao Xin kuat, dia orang pangeran. Membunuhnya sama dengan menyatakan perang pada Istana Timur. Lalu kenapa? Bahkan jika dia kaisar, aku tetap akan membunuhnya. Perempuan iblis, cepat turunkan senjatamu. Sialan. Ya ampun. Ini senjata apa? Lebih hebat dari senapan. Sekarang bisa kau beritahu aku, rahasia batu hitam itu, kan? Batu hitam adalah kunci untuk membuka rahasia kuno, dan ruangmu mungkin ada hubungannya dengan ini. Inilah yang kau sebut ruang. Mengapa dekorasi rumah ini begitu aneh? Ini kotak apa yang bisa bersinar? Bodoh, ini namanya komputer. Digunakan untuk mencari informasi. Sebenarnya aku adalah peri dari langit. Aku yang datang lebih dulu. Tuan, panggil Tuan. Tuan, Ini, bagaimana cara keluar? jangan terburu-buru. Oh. Laporan darurat dari istana tuanku. Kaisar tua dalam keadaan kritis. Pangeran mahkota sudah mengunci gerbang istana. Ternyata dia benar-benar tidak bisa duduk diam. Lu Zichen, kita berdua harus pulang sekarang. Tunggu sebentar. Apakah ada sesuatu yang belum aku berikan padamu? Ini adalah sesuatu yang aku jual padamu dulu. Keberadaan para penculik anak. Sebagian besar dari mereka sudah dibungkam. Sisa 1 orang bekerja di istana pangeran. Istana pangeran itu bagus. Pas sekali untuk menemuinya. Aku juga mau pergi. Pas sekali untuk melihat. Apakah ada obat baru untuk mengobati racun Gu? Kamu pergi ke Tianluo. Tidak bisa membedakan raja besar dan kecil, kan? Siapa yang memutuskan? Panggil saja kakak. Dia akan membawamu pergi. Kakak. Aduh, cukup. Harus disepakati dulu ya. Setelah masuk ke istana pangeran, hidup dan mati adalah tanggung jawab sendiri. Masih ingat aku tidak? Keluarga Jiang di desa Jiang. Kau adalah gadis kecil itu, ya? Benar. Kau tidak mati. Berkatmu. Aku sudah mati sejak lama. Sekarang aku menjadi hantu untuk menagih utang padamu. Ah.
Pahlawan wanita, tolong ampunilah aku. Semua ini atas perintah pangeran. Di mana pangeran sekarang? Di ruang rahasia. Bersama penyihir meracik obat keabadian, menggunakan hati dan hati manusia hidup. Hati apa? Aku ingin lihat, apakah pangeran ini monster atau dewa? Kamu, Bagaimana kalian masuk? Bunuh mereka. begitu saja masuk. Yang mulia putra mahkota meracik obat terlarang yang menyakiti rakyat. Apa hukumnya? Aku adalah tentara Chu. Kalian berani menyentuhku. Kenapa tidak berani lagi? Kamu mau mati. Pergilah bermain suara dingin tanpa rasa takut. Yang mulia, akhirnya ditemukan. Yang mulia tahu tentang tempat rahasia ini. Ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh kaisar pendiri negara. Batu emas hitam adalah kuncinya. Dan orang yang memiliki ruang itu adalah Jiang Wanyu. Apa yang dilakukan Jiang Wanyu? Menyelamatkan umat manusia. 100 tahun yang lalu terjadi kekeringan. Pemilik ruang menggunakan kekuatan ladang spiritual untuk menurunkan hujan dan menyelamatkan bencana. Bencana alam muncul kembali. Hanya kamu yang bisa melakukannya. Aku tidak mau. Ini membuka rahasia. Pasti butuh banyak camilan. Semua itu aku kumpulkan dengan susah payah. Aku hanya ingin hidup tenang. Aku tidak ingin mengorbankan apapun. Jika kamu tidak peduli, seluruh dinasti Tianqi akan hancur, termasuk orang tuamu dan desa Jiang. Jadi aku yang memaksamu secara moral, ya. Sudah selesai. Aku akan membantumu membuka dunia rahasia. Tapi setelah selesai, semua batu hitam emas milikmu harus aku terima. Dan juga ke depannya, kamu tidak boleh ikut campur dalam hidupku lagi. Mengerti? Kekuatan ini milikku. Paman Wang bawalah sang pangeran muda turun. Hei, ayo. Ini adalah mata air rohani. Benar-benar memiliki aura spiritual. Yang mulia Raja Pengawas. Kamu memiliki bakat memerintah dan juga lapang dada dalam menerima orang. Mengenai Lu Shicheng, kalau tidak menjadi penguasa baru, pasti akan salah paham. Patuhlah pada titah. Sekarang transaksi selesai. Aku pergi dulu, ya. Kartu keluarga dan tanahmu akan aku kirim orang untuk mengaturnya dengan baik. Ada lagi yang ingin kau sampaikan padaku. Kalau nanti kau membutuhkan apapun, kapan saja bisa datang padaku. Nona Siang, terima kasih atas kebaikanmu. Raja ini mengingatnya di hati. Kalau nanti ada yang mengganggumu, lapor saja dengan menyebut nama raja ini. Tidak mengundangku masuk untuk duduk. Wah, Tuan Muda, hari ini begitu sibuk. Masih sempat datang ke desa ini. HMPH. Raja baru memberi beberapa kue kecil. Aku rasa kamu mungkin akan menyukainya. Hai, kamu langsung masuk ya. Tempatnya bagus, lebih tenang daripada kediaman Hou. Itu sudah pasti. Oh, Pangeran Regent mengundangku ke istana. Menjadi penyembah Ling Tian.
HMPH. Bahkan memberiku 1 kotak batu hitam emas. Tidak mau. Kalau aku tahu kamu akan bilang begitu. Ini adalah surat tanah pertanian untuk orang tuamu, dan juga surat bebas bea dari desa Jiang. Kalau begitu, kamu cukup punya sedikit hati nurani. Mengapa? Sebelum perjalanan waktu ini, aku sudah membalas dendam atas semua permusuhan di masa lalu. Setelah perjalanan waktu ini, hutang di zaman kuno juga sudah aku lunasi. Mulai sekarang, aku hanya akan menjadi Jiang Wanyue dari desa Jiang. Bertani dan merawat bunga itu cukup baik. Jiang Wanyu, apakah kamu pernah berpikir? Tidak pernah. Aku bilang aku hanya ingin pensiun dengan tenang. Aku tahu kamu salah paham padaku. Surat cerai itu atas kehendak Nyonya tua. Kamu juga sudah bicara soal kejadian waktu itu. Semua itu sudah berlalu. Tidak usah dibahas lagi. Jika saya bilang saya menyesal. Tuan, Anda sangat sibuk. Lebih baik fokus pada urusan istana saja. Tempat saya ini kecil. Tidak cukup untuk menampung Anda yang agung ini. Tapi, jika Tuan benar-benar menyesal, saya bisa melihat dari wajah Anda yang tampan. Saya akan berpura-pura tidak mengenal Anda, meninggalkan segalanya yang ada sebelumnya, memberi kamu kesempatan untuk mengejarku lagi. Suatu hari nanti, aku akan menikahimu lagi. Itu belum tentu.